Selamat pagi para penonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara mentega dengan margarin. Apakah lebih sehat mentega atau margarin? Saya akan menjelaskannya pada slide selanjutnya. Kebanyakan orang menganggap bahwa margarin sama dengan mentega. Namun, faktanya, mentega sangat berbeda dengan margarin dari segi bahan dasar, komposisi, serta penggunaannya. Namun, apa saja perbedaan margarin dan mentega? Saya akan menjelaskannya satu persatu mulai dari margarin. Margarin merupakan produk non-dairy yang dibuat sebagai pengganti mentega. Di sini dijelaskan bahwa produk non-dairy. Produk non-dairy berarti tidak menggunakan bahan dasar susu. Margarin dibuat dari campuran minyak sayur, air, garam, emulsifier atau pengemulsi, dan beberapa margarin dicampur dengan susu. Dijelaskan bahwa beberapa margarin dicampur dengan susu, namun ini merupakan komposisi yang lama. Untuk komposisi yang baru, sebagian besar bahkan hampir semua margarin tidak bercampur dengan susu, maka disebut sebagai produk non-dairy. Oleh karena itu, banyak kaum vegan dan vegetarian lebih memilih margarin ketimbang dengan mentega dan menganggapnya lebih sehat dibandingkan mentega. Namun, apakah faktanya demikian? Saya akan menjelaskan faktanya di slide selanjutnya. Margarin biasa juga harus memiliki kandungan lemak minimal 80%. Margarin yang punya lemak lebih sedikit biasanya dianggap sebagai margarin yang digunakan sebagai olesan saja. Misalnya dalam membuat roti, kemudian dalam membuat kue Bandung, dan lain-lain. Margarin dan olesan yang ada di pasaran biasanya mengandung sekitar 10-90% lemak. Jumlah lemak pada margarin juga tergantung antara perbandingan dari jumlah minyak sayur dan air yang terkandung di dalamnya. Margarin memiliki kandungan lemak yang lebih rendah, maka kandungan air di dalam margarin tentu akan lebih banyak. Margarin terbuat dari minyak sayur, maka margarin tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh seperti pada mentega. Maka dari itu banyak peranggapan bahwa margarin jauh lebih sehat dibandingkan dengan mentega. Namun apakah demikian? Saya akan menjelaskannya di slide selanjutnya. Kemudian saya akan membahas mengenai mentega. Mentega adalah lemak padat yang berasal dari susu yang dikocok. Pada saat dikocok, lemak padat susu akan terpisah dengan buttermilk atau bagian cair susu. Di sini dijelaskan bahwa mentega berasal dari susu. Mentega merupakan dairy product atau salah satu bahan pangan olahan yang menggunakan bahan dasar susu. Bahan dasar susu yang diolah menjadi mentega biasanya berasal dari sapi. Namun, tidak hanya dari sapi saja, dapat diinovasikan dengan bahan dasar lainnya seperti susu domba, susu kambing, dan susu kerbau. Mentega dalam bahasa Inggris disebut juga butter, serta memiliki warna kuning pucat. Sedangkan margarin dalam bahasa Inggris adalah margarine. Terkadang dijumpai juga mentega berwarna kuning tua. Warna mentega itu bergantung pada makanan yang dikonsumsi oleh binatang yang susunya diolah menjadi mentega. Kandungan lemak pada susu juga dapat mempengaruhi rasa serta tekstur dari mentega itu sendiri. Mentega terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah sweet cream butter. Yang kedua adalah unsalted butter. Dan yang ketiga adalah whipped butter. Untuk sweet cream butter, biasanya mengindikasikan bahwa mentega tersebut digunakan dalam beberapa produk pangan,
Kemudian unsalted butter merupakan salah satu mentega yang disebut dengan mentega tawar. Kenapa disebut mentega tawar? Karena di sini memiliki kandungan garam yang rendah atau bahkan minim dan tidak memiliki rasa. Kemudian ada juga whipped butter. Whipped butter ini biasanya digunakan sebagai olesan saja dan memiliki konsistensi yang lebih ringan dan tidak terlalu padat dibandingkan dengan sweet cream butter. Kemudian saya akan membahas mengenai mentega dan margarin, perbedaannya. Tekstur dari margarin akan lebih padat bila berada pada suhu ruang daripada mentega. Sebab jumlah lemak jenuh pada margarin akan membuat ikatan yang padat dan tetap kaku pada suhu ruang. Margarin juga memiliki kandungan air yang tinggi dan memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Maka produk-produk yang dibuat menggunakan margarin memiliki tekstur yang lebih lembut. Kandungan lemak yang lebih tinggi pada mentega juga memberikan tekstur pada roti maupun kue yang dipanggang. Margarin mengandung air lebih banyak dibandingkan lemaknya, bisa membuat adonan kue menjadi kering menyebar ketika dipanggang dan membuatnya menjadi lebih mudah gosong. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari mentega dan margarin secara umum. Secara umum, mentega merupakan dairy product, sedangkan margarin merupakan non-dairy product. Banyak yang beranggapan bahwa margarin jauh lebih sehat dibandingkan dengan mentega, karena margarin tidak mengandung kolesterol. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam margarin juga terdapat lemak trans, di mana lemak trans ini juga berkontribusi terhadap tubuh yang menimbulkan efek negatif, dan kadang lebih berbahaya dibandingkan dengan lemak jenuh yang terkandung di dalam mentega. Margarin juga tidak mengandung kolesterol karena berbasis pada bahan dari nabati. Bahan dari nabati memiliki kandungan fitosterol dan tidak mengandung kolesterol, yang justru banyak beranggapan bahwa dengan tidak mengandung kolesterol, margarin menjadi lebih sehat, namun faktanya tidak demikian. Jadi, untuk penggunaan, mentega akan memberikan rasa yang lebih positif dibandingkan dengan margarin, dan kebanyakan penggunaan mentega akan menimbulkan rasa yang lebih enak dibandingkan dengan margarin. Jadi, untuk penggunaan antara mentega dan margarin tergantung dari tujuan yang akan kita peroleh, apakah dari segi rasa ataupun teksturnya. Namun secara keseluruhan, margarin bukan berarti lebih sehat dibandingkan dengan mentega apabila lemak transnya tinggi. Namun, dengan seiring majunya inovasi dan teknologi, kebanyakan perusahaan dan produsen berusaha menghilangkan lemak trans yang berada di margarin. Jika lemak trans yang ada di margarin berkurang atau bahkan minimal dan hilang, maka dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa margarin lebih sehat dibandingkan dengan mentega. Sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara mentega dan margarin. Semoga teman-teman menjadi lebih paham dan lebih memiliki wawasan dalam memilih penggunaan antara mentega dan margarin, serta tidak terjebak pada mitos-mitos mengenai margarin dan mentega. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya dapat memberikan lebih banyak informasi-informasi yang berguna serta dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.